Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi ya dengan saya Kang Aji Tutorial. Pada video kali ini saya akan membahas tentang Microsoft Excel. Nah, kemarin Bapak Ibu sudah belajar Microsoft Word dan kurang lebihnya seperti itu. Saya kira untuk kebutuhan dasar Bapak Ibu untuk surat menyurat, ketik mengetik dan lain sebagainya itu sudah cukup nih Bapak Ibu. Yang terpenting jangan ada rasa malas-malas untuk terus belajar, karena ilmu itu yang memang harus terus digali. Ilmu itu tidak ada cukupnya, tidak ada batasnya. Jadi Bapak Ibu jangan malas-malas untuk terus belajar, dan belajar. Dan apabila ada kebutuhan mendesak ataupun ada video yang mungkin Bapak Ibu perlukan, tutorial yang Bapak Ibu perlukan, Bapak Ibu bisa DM ke saya ataupun bisa menghubungi langsung melalui WA yang sudah ada pada video ini. Ngaten nggih Bapak Ibu. Oke, untuk pembahasannya kita lanjut pada Microsoft Excel. Ngaten nggih. Kita lanjut pada Microsoft Excel. Nah, seperti apa? Langsung saja kita buka aplikasinya. Nah, seperti ini nggih Bapak Ibu. Untuk Bapak Ibu yang baru pertama kali membuka Microsoft Excel, di sini pasti kolomnya itu los. Nah, tidak ada batasnya. Ini mana lembarnya. Jadi Bapak Ibu nanti kalau belum tahu mana batas halamannya, yang ada Bapak Ibu ngetik di sini bisa jadi di print-printan tidak menjadi satu lembar. Bisa jadi sudah pisah lembarannya. Maka dari itu Bapak Ibu perlu untuk mengatur batas dari halaman tersebut. Bagaimana caranya? Bapak Ibu bisa simak videonya, jangan di skip agar tidak ketinggalan info-info yang ada pada video kali ini. Ngaten nggih Bapak Ibu. Oke Bapak Ibu, fokus ke layar monitor. Bapak Ibu pindah ke menu view. Langsung saja klik back layout, lalu Bapak Ibu klik normal. Nah, ngaten nggih. Klik back layout lalu kembali ke normal. Nah, ini otomatis sudah ada garis putus-putus. Ini adalah batas setiap halaman. Jadi untuk ini dan ini sudah berbeda halaman nggih Bapak Ibu. Jadi jangan sesekali Bapak Ibu menjadikan satu antara ini dan ini. Nanti kalau di print sudah menjadi halaman yang berbeda. Ngeten nggih Bapak Ibu. Nah, sebelum kita belajar ketik mengetik, Bapak Ibu perlu ketahui dulu yang ada pada Microsoft Excel ini, apa saja menunya, apa saja istilahnya. Yang penting-penting saja nih Bapak Ibu. Untuk yang pembelajaran tingkat lanjut bisa saya sampaikan besok. Ini yang dasar-dasar saja. Yang paling penting untuk pemula itu Bapak Ibu paham apa itu sel. Nah, sel itu apa Bapak Ibu? Sel adalah pertemuan antara kolom dan baris, itu dinamakan sel. Nah, sel ini sel, ini sel, ini sel. Nah, ini adalah sel. Jadi kalau Bapak Ibu perhatikan di sini itu berubah-berubah nggih. Saya klik di sini ini menjadi B7. Saya klik di sini ini menjadi G7. Lah, G-nya itu dari mana? 7-nya itu dari mana? Oke, Bapak Ibu bisa simak videonya. Ini adalah sel dan ini adalah kolom dan ini adalah baris. Jadi kalau Bapak Ibu klik di sini yang aktif, berarti ini adalah G10. G-nya dari sini, kolom G, baris ke-10. Nah, nanti suatu saat Bapak Ibu sudah mempunyai data yang banyak, Bapak Ibu tidak bingung untuk mencari data. Contoh di sini klik, oh ini siapa? Ini adalah P14. P-nya dari kolom, 14-nya dari baris. Nah, ngeten nggih Bapak Ibu. Nah, Bapak Ibu jangan bingung. Nah, ini adalah kolom, ini adalah sel, ini adalah kolom, dan ini adalah baris. Nah, Bapak Ibu coba pindah lagi ke sini. Ini ada sheet 1, sheet 2, sheet 3. Ini adalah sheet itu namanya ya bisa dikatakan lembar baru.
Nah, ini sheet ini satu buku, rangkaian satu buku, lalu sheet kedua itu sudah buku yang lain, sheet 3 sudah buku yang lain. Ngeten nggih Bapak Ibu. Nah, ini nanti setelah Bapak Ibu bisa secara dasar, besok akan kita bahas yang secara detail apa itu sheet dan lain sebagainya. Ngeten nggih Bapak Ibu. Yang terpenting untuk pemula jika Bapak Ibu membutuhkan untuk surat menyurat seperti surat keterangan dan lain sebagainya, Bapak Ibu sudah bisa membuat ngaten nggih. Itu tahapan untuk pemula. Nah, langsung saja kita praktek Bapak Ibu bagaimana cara membuat surat keterangan melalui Microsoft Excel untuk tahap pemula. Nah, ngaten ya Bapak Ibu. Bapak Ibu langsung fokus ke layar monitor. Nah, kita masukkan di sini dari paling pojok. Kita tuliskan saja. Contoh ini hanya sebagai pembelajaran. Lembaga Pendidikan Islam Al-Ikhlas. Nah, Desa Mawar, Kecamatan Melati, Kabupaten Mawar Melati. Nah, itu nih Bapak Ibu. Lalu Bapak Ibu di bawahnya ditulis surat keterangan. Ada nomor, biasanya di surat keterangan itu ada nomor contoh saja nomor 12 garis miring Lembaga Pendidikan Islam Al-Ikhlas. Nah, garis miring Bapak Ibu berhubung ini bulan 6 nggih, 6/2022. Lalu Bapak Ibu enter lagi. Nah, biasanya setelah seperti ini akan ada kata-kata yang bertanda tangan di bawah ini. Yang bertanda tangan di bawah ini titik 2. Nah, biasanya kalau surat keterangan seperti itu nggih Bapak Ibu. Yang bertanda tangan di bawah ini, nah, biasanya nama, alamat, jabatan. Nah, menerangkan dengan sesungguhnya bahwa titik 2 ini titik 2, enter lagi namanya di sini, menerangkan bahwa nama, alamat, jabatan, agama, nama, alamat, jabatan, agama, pendidikan terakhir. Nah, adalah benar tenaga pendidik aktif di Lembaga Pendidikan Islam Al-Ikhlas terhitung sejak tanggal 2 Mei 2010 katakanlah sampai sekarang titik. Nah, biasanya demikian surat keterangan ini kami buat, mohon maklum adanya titik. Nah, ini hanya sebagai contoh nih Bapak Ibu. Ini jika ada yang perlu dibesarkan, contoh seperti L nya itu besar, Lembaga Pendidikan Islam Al-Ikhlas. Ini hanya contoh nggih Bapak Ibu nggih. Ini hanya sebagai contoh. Adalah tenaga pendidik aktif. Nah, demikian surat keterangan ini kami buat. S-nya besar umpamanya, K-nya besar. Nah, sudah. Nah,
setelah seperti ini kita kasih apa namanya tanda titik 2. Nah, untuk Bapak Ibu yang mau mengasih tanda titik 2 ini nggak perlu manual satu persatu nggih Bapak Ibu nggih. Cukup Bapak Ibu fokus pada pojok sini. Nah, ini pojok kan di sini. Ini ada plus. Ngeten nggih. Tinggal Bapak Ibu tarik. Nah, otomatis bawahnya juga langsung titik 2. Sama juga yang seperti ini. Bapak Ibu nggak perlu susah payah satu persatu, tinggal tarik sampai kursornya berubah tanda plus seperti ini nggih Bapak Ibu nggih. Tahan kursornya, tahan mouse-nya dengan kursor tetap posisi seperti ini, lalu Bapak Ibu tarik ke bawah. Pieng. Nah, ngeten nggih Bapak Ibu. Nah, setelah seperti ini Bapak Ibu kecilkan saja ini halamannya. Untuk halaman ini nggak dibutuhkan terlalu lebar, bisa dikecilkan. Nah, ini untuk apa namanya pendidikannya, pendidikan terakhir ini harusnya nggak kelihatan, bisa Bapak Ibu lebarkan saja. Dieng. Nah, sedikit lagi. Dieng. Nah, dan untuk ini saya kira sudah cukup. Nah, seperti ini. Nah, ini kan ada berapa kolom ini Bapak Ibu? 1, 2, 3, 4. Nah, ini untuk nama. Namanya bisa dilebarkan sedikit. Dieng. Nah, ngeten nggih Bapak Ibu nggih. Nah, setelah seperti ini yang perlu diperhatikan biasanya untuk apa namanya? Untuk tulisan lembaga ini kan biasanya tebal. Untuk kop suratnya itu biasanya tebal. Nah, jika Bapak Ibu ingin mengganti fontnya, Bapak Ibu bisa ganti saja dulu fontnya menggunakan contoh Arial. Sama kalau untuk mengganti font dan lain-lain itu sama, tetap di menu kolom seperti ini Bapak Ibu pilih saja. Dan untuk ukurannya bisa Bapak Ibu besarkan nggih. Ini 12. Nah, ini bisa ditebalkan. Nah, dan untuk yang bawah untuk ini sekretariat mungkin bisa dikecilkan biar luwes. Nah, ngeten. Nah, dan untuk surat keterangan ini juga biasanya tebal. Nah, ngeten nggih Bapak Ibu nggih. Nah, setelah semuanya dirasa cukup seperti ini yang perlu saya jelaskan. Dari awal sudah saya katakan bahwa apa namanya fungsi dari titik-titik garis-garis ini, garis putus ini adalah untuk menandai bahwa antara sebelah sini dan sebelah sini itu sudah halaman yang berbeda. Jadi jika Bapak Ibu nulis kok sampai melanggar seperti ini, sudah dipastikan ini tidak menjadi satu halaman dengan yang sebelah sini. Sebelah sini ini sudah tidak menjadi satu halaman dengan yang sini. Nah, caranya bagaimana agar yang ini bisa pindah ke sini? Cukup mudah Bapak Ibu. Bapak Ibu tinggal apa namanya? Tinggal gini saja, di blok seperti ini, di blok guys, satu halaman ini di blok. Bapak Ibu pergi ke menu Merge and Center ini. Nah, Bapak Ibu klik. Nah, setelah seperti ini Bapak Ibu klik Warp Text. Nah, lalu atur saja halamannya. Ini kolomnya diatur. Dan nah, setelah seperti ini perlu kita ratakan depan dengan cara klik. Nah, ten nggih Bapak Ibu nggih. Mudah nggih? Nah, mudah. Nah, sudah seperti ini. Nah, jika apa namanya, jika yang sebelah sini mau Bapak Ibu taruh tengah itu juga bisa. Tinggal Bapak Ibu blok saja. Ingat-ingat di blok dulu, jangan langsung bareng. Kalau langsung bareng nanti yang bawah hilang nggih Bapak Ibu nggih. Kita satu persatu. Nah, untuk yang apa namanya lembaga pendidikan Islam, kita blok seperti ini, lalu klik Merge Center. Nah, sama juga yang bawahnya, juga klik Merge Center, dan untuk yang ini pun sama. Nah, setelah seperti ini, biasanya di bawah sini itu ada underline-nya, biasanya ada garis jret panjang gitu ya. Oke, bagaimana untuk membuat? Bapak Ibu bisa pergi ke menu border. Nah, Bapak Ibu klik yang sebelah sini, ini ada variasi bordernya mau seperti apa. Bapak Ibu pindah ke line style, lalu Bapak Ibu pilih yang paling tebal saja ini biar luas. Bapak Ibu pilih yang paling tebal, diklik
tinggal Bapak Ibu double, ini kan sudah kursornya berubah seperti pulpen ini. Bapak Ibu klikkan di sini, double klik, tik tik. Nah, kok belum? Ulangi. Klik line style, klik yang ini, Bapak Ibu tinggal diklikkan yang sini. Line style, jeder, teng. Nah, cukup ya Bapak Ibu. Nah, untuk menghilangkan ini Bapak Ibu tinggal, nah, dah beres seperti ini nggih Bapak Ibu nggih. Nah, setelah seperti ini juga apa namanya, surat keterangan ini perlu ditengahkan juga nggih, biar luwes kayak di surat-surat sesungguhnya. Oke. Nah, sama. Nah, make center. Nah, biasanya untuk surat keterangan ini ada garis bawahnya, tinggal Bapak Ibu klik ini saja. Nah, sudah beres. Nah, ingat-ingat nggih Bapak Ibu nggih. Nah, untuk menggabungkan ini menjadi di tengah itu klik mark center. Nah, setelah seperti ini tinggal kita inputkan saja identitasnya. Nama di sini saya hanya nama samaran saja, nama contoh Ajidirohman S PD SPD.I. Nah, hanya contoh nggih. Alamat sekian sekian, jabatan kepala lembaga. Ini hanya contoh. Menerangkan dengan sesungguhnya bahwa nama Maulana S A G. Ngeten kalau nggak salah nggih tulisannya. Ini mohon maaf lah kalau ada salah penulisan. Sarjana S A G. Ya mohon maaf lah kalau ada salah penulisan gelar nggih, karena saya bukan perkuliahan. Oke, alamat kita strip saja, jabatan sebagai tenaga pendidik agama Islam, pendidikan terakhir S1. Nah, ngeten. Adalah benar-benar. Nah, ini kalau sekira kurang ke bawah tinggal tarik saja. Ini lebih mudah. Nah, ini kalau ini terlalu ke apa namanya? Terlalu ke nganu nggih, dibuat tengah saja ini. Nah, ngeten. Nah, setelah jadi seperti ini, tinggal Bapak Ibu, ini biasanya di sini ditaruh tanggal nggih. Contoh umpamanya Mawar Melati tanggal 1 April, walaupun ini bulan Juni nggih, kita tulis April saja, 2022. Mengetahui kepala lembaga deng. Nah, ini yang menjadi penting Bapak Ibu, agar Bapak Ibu tidak salah dalam menuliskan kepalanya. Ini kan sudah ada di atas nih, di keterangan kepalanya adalah Ajidirohman SPDI. Nah, agar Bapak Ibu tidak susah payah untuk mengetik kedua kali, tidak keliru. Nah, Bapak Ibu caranya tinggal di sini nggih, di nama kepala Bapak Ibu kasih saja sama dengan. Nah, lalu kursornya Bapak Ibu arahkan ke sini, ke nama, ke kolom nama niki nggih, teng. Otomatis yang ada di kolom nama bawah sama persis dengan yang ada di kolom nama di atas. Setelah diklik seperti ini, ininya muter-muter seperti ini, Bapak Ibu enter. Nah, otomatis di sini antara nama di sini dan juga di sini sama. Ngeten nggih Bapak Ibu nggih. Di sini yang bersangkutan. Nah, di sini pun sama, antara yang bersangkutan dan juga yang diterangkan di sini, ini namanya harus sama nggih. Jangan sampai di sini kepalanya Ajidirohman kok di sini malah menjadi siapa, itu kan nggak sinkron. Nah, untuk menghindari ketidaksinkronan, kita masukkan sama dengan, lalu kursornya kita arahkan ke nama yang bersangkutan. Setelah seperti ini Bapak Ibu enter.
Nah, mudah toh? Mudah sebenarnya. Nah, setelah itu kita samakan dulu. Ini teksnya belum sama seperti yang di atas nggih. Ini tadi menggunakan Arial. Bapak Ibu klik. Tadi ukuran fontnya itu 12. Nah, ini toh, ini 12. Nah, ini juga sudah sama 12. Mungkin perlu kita Mungkin perlu kita tebalkan untuk namanya. Perlu kita tebalkan sekaligus garis bawah. Nah, ngeten nggih Bapak Ibu nggih. Nah, ini kita sudah bisa membuat surat keterangan. Nah, mudah nggih Bapak Ibu nggih. Nah, setelah seperti ini Bapak Ibu bisa langsung memasukkan cap dan juga tanda tangan di sini juga ya, atau kalau tidak Bapak Ibu minta secara manual nggih, isi secara manual. Nah, saya kira untuk membuatnya itu tidak terlalu susah, dan ini kita kerja pada kali ini itu berada di sheet 1. Nah, ngeten nggih. Nah, ini sudah siap kalau di print, ini sudah luwes kalau di print ini. Nah, gitu toh Bapak Ibu, tidak susah banget nggih untuk membuat surat keterangan melalui Microsoft Excel. Saya kira tidak teramat sulit. Oh ya, ini satu lagi Bapak Ibu. Satu lagi yang menarik dari video kali ini. Bapak Ibu perhatikan nggih, Bapak Ibu perhatikan. Di sini namanya masih Aji Roman. Coba kita ganti di sini. Di sini contoh kita tuker ya. Yang tadinya di bawah menjadi di atas, atau enggak kita ganti nama saja. Yang di atas kita masukkan contoh Eni Novitasari Jedar. Nah, otomatis di bawah kita tidak perlu repot-repot mengedit namanya, sudah otomatis ikut persis seperti ini. Nah, mudeng tahu Bapak Ibu nggih? Paham tahu Bapak Ibu? Nah, jadi manfaatnya kita masukkan rumus sama dengan lalu arahkan ke sini itu untuk mengantisipasi salah penulisan. Nah, contoh lagi nih. Ini di sini masih Maulana. Nah, di sini kita ganti contohnya Ubaidillah. Enter. Nah, di sini langsung pindah menjadi Ubaidillah. Ngeten nggih Bapak Ibu nggih. Nah, jadi Bapak Ibu tidak perlu kerja dua kali untuk menulis yang atas dan yang bawah. Dan ini nanti bisa sampai umpamanya SPJ bisa sampai ke sheet berapa. Jika di depan sudah kita klik namanya ini, otomatis di belakang sudah otomatis kepala lembaganya adalah nama yang tertulis di sini. Ngeten nggih Bapak Ibu. Nah, itulah salah satu fitur keunggulan dari Microsoft Excel, yaitu kita bisa memasukkan rumus-rumus yang ada pada Microsoft Excel. Nanti juga kedepannya kita akan membuat tutorial bagaimana cara auto sum, bagaimana cara subtotal, bagaimana cara memasukkan data. Contoh data rapot satu kali sudah beres sampai belakang. Nah, itu nanti kedepannya akan kita bahas secara singkat saja di video ini. Nah, untuk tutorial yang saya upload memang tidak terlalu banyak teori, ngeten nggih Bapak Ibu nggih. Langsung saja eksekusi, langsung saja praktek, karena di samping kita itu memang tidak bakat, kayaknya tidak bakat untuk jadi tenaga saya ini. Jadi tidak bisa menggunakan bahasa-bahasa yang gimana nggih, rodok menarik itu saya tidak bisa, mohon maaf. Jadi intinya videonya singkat saja, jelas, padat, berisi. Seperti itu nggih Bapak Ibu. Mungkin dari Bapak Ibu ada yang belum paham, mau dipertanyakan, monggo bisa langsung hubungi via WA ataupun inbox di halaman Facebook nggih Bapak Ibu nggih. Saya kira cukup sekian video tutorial kali ini, mudah-mudahan walaupun sedikit bermanfaat. Sampai jumpa di video-video tutorial berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.